marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mas Jugen. Dibantu siapa berdoa mulai. Biasa, mari kita membaca Asmaul Husna. Kisah perjuangan Rasulullah mengenai Fathul Makkah. Sebelum kita beranjak ke sana, guru mau ingatkan lagi. Kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang mau jawab? Aira. Oh iya, tentang infak. Siapa lagi? Sedekah, hadiah, oke. Infak, ada yang masih ingat nggak infak itu apa? Infak hukumnya apa? Sunnah. Pemberiannya berupa apa? Jadi kita lanjutkan. Untuk hari ini kita belajar tentang perjuangan Rasulullah tentang Fathul Makkah. Ada pertanyaan, pernahkah kalian mempunyai janji? Siapa yang pernah punya janji? Ini pernah punya janji? Pernah. Janjinya apa nanti saya tanya. Siapa lagi yang pernah punya janji? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Janjinya apa Mas Dani? Janji mau main bersama, dolanan bareng. Tidak apa-apa, itu namanya juga janji. Bagaimana jika perjanjian itu tidak ditepati? Kira-kira kamu punya janji sama teman tapi tidak ditepati, gimana rasanya? Selain dosa, kecewa ya? Marah. Sebelum saya jelaskan, ini nanti ada video. Silakan disimak, diperhatikan. Nah, nanti kita diskusi. Siap? Ya, siap. Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umum, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Oke. Bagaimana setelah menonton video tadi?
Menarik apa tidak videonya? Nah, karena menarik berarti aku perhatikan ya. Guru tanya, isi video tadi tentang apa? Pembebasan. Sebelum kita berlanjut, guru mau tanya lagi, siapa yang suka belajar dengan cara membaca? Angkat tangan. Aira, Ratna, Abida, Adelia, Niswa, Haha. Oke, nanti berkelompok jadi satu kelompok ya. Yang kedua, siapa yang suka belajar dengan cara menonton video? Dirgam, Dendi, Ihsan, Alfran, Ulur. Oke, nanti jadi satu kelompok ya. Siapa yang suka belajar dengan cara eksplorasi? Nanti wawancara cari sumbernya. Tangan. Ada yang tahu wawancara enggak? Belum tahu. Nanti silahkan tanya sama bapak ibu yang tahu apa itu fatul maka, ya. Oke, jadi coba berkelompok sesuai dengan tadi minat belajarnya. 1, 2, 3 jadi 1. Porsinya dua. Jangan. Oke, karena sudah berkelompok, maka silakan digali informasinya mengenai Fathul Makkah sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Tadi untuk kelompok yang putri dengan cara membaca buku. Untuk kelompok putra yang pertama dengan cara menonton video, dan kelompok putra yang kedua dengan cara eksplorasi atau wawancara. Oke. Untuk yang pertama silakan dibuka bukunya, dicari informasinya. Untuk kelompok yang kedua, ini guru pinjamkan ketok. Nanti silakan cari video mengenai Fathul Makkah. Cari informasinya ya. Untuk kelompok yang ketiga, buku tulisnya dikeluarkan. Nanti silakan wawancara sama Juliani. Beliau insya Allah paham mengenai Fathul Makkah. Mempelajari sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Kita bahas ya, menyenangkan. Kita bahas apa itu Fathul Makkah, pembukaan Mekah, dan mengenai perjanjian Hudaybiyah. Fathul Makkah, sejarah dan pelajarannya. Fathul Makkah berarti pembukaan kota Mekah, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa sulit bagi umat Islam, membuka jalan bagi penyebaran agama Islam, dan meletakkan dasar bagi terbentuknya negara Islam yang pertama. Latar belakangnya, yang pertama, persekusi umat Islam. Umat Islam di Mekah mengalami penindasan. Jadi dulu umat Islam itu mengalami penindasan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Mereka dilarang menjalankan ibadah dan banyak yang diusir dari kota. Apa ibadah saja dilarang. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Pada tahun ke-622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka membangun komunitas Muslim yang kuat dan merancang strategi untuk menghadapi kaum Quraisy. Semuanya, ya,
membuka jalan bagi penyebaran Islam di Jazirah Arab. Banyak orang yang masuk Islam setelah keadilan dan kasih sayang Nabi Muhammad. Yang keempat, perdamaian dan persatuan. Fathu Makkah membawa perdamaian dan persatuan. Jadi dulu itu orang Islam mau beribadah ke Mekah, ke Ka'bah, tetapi dilarang oleh orang Quraisy. Nah, ketika itu kumpulan perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, ditandatangani oleh orang Islam, perwakilan orang Islam dan perwakilan orang Quraisy. Isinya apa? Tidak boleh ada perang dan masih banyak lagi. Perjanjian itu harus dilaksanakan selama 10 tahun. Tapi orang Quraisy baru 2 tahun sudah melanggar. Ketika itu orang kafir Quraisy menemui Rasulullah dengan berbagai alasan. Nek kamu melanggar janji kan punya alasan, Mak? Entah itu alasannya memang benar atau alasannya dibuat-buat. Saya begini tidak bisa begini karena ini. Tapi Rasulullah tidak terima. Manusia itu yang pertama dipegang adalah bicaranya, janjinya. Jadi hati-hati, senangannya janji. Ya, yang sukanya berjanji, jangan suka melanggar. Tenang, saya janji, meskipun sama teman sendiri harus juga baik. Kesimpulannya, Fathu Makkah merupakan momen perang dalam sejarah Islam yang membawa dampak besar bagi umat Islam. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan iman, kasih sayang, dan keadilan Nabi Muhammad. Ia juga menandai berakhirnya penindasan dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di seluruh dunia. Fathu Makkah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini, mengingatkan mereka tentang pentingnya persatuan, kasih sayang, dan keadilan dalam menjalani hidup. Kira-kira sampai di sini ada yang belum paham? Mau ditanyakan? Cukup? Sudah paham? Oke, terima kasih. Karena sudah paham, anak-anak, mulai Senin depan kita sudah ATS, asesmen tengah semester. Jangan lupa belajar. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kita pada pagi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu yang berkah dan barokah. Oke, bisa mulai dulu. Dan menghilangkan relax ya. Mari sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh siapa? Angkat tangan. Ulur, ya, yuk. Bantu siapa berdoa mulai. Silahkan nanti pulang dari satu-satu, jangan banyak berjeda. Semoga selamat sampai rumah.